Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Selamat pagi Ibu ucapkan untuk anak-anak hebat kota Surabaya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak masih ingat dengan Ibu? Perkenalan dulu ya. Saya Ibu Aminah Nudia Lisolati dari SDN Lakar Santri 2 Surabaya. Selama 30 menit ke depan, Ibu akan menemani kalian belajar. Sudah tahu materinya apa? Kita siapkan dulu ya. Kita akan membahas tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Memasuki pembelajaran ketiga dan 4. Bisa dibuka ya buku temanya anak-anak. Nah, sebelum masuk ke materi, marilah kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat dan lebih mudah memahaminya. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Baik anak-anak, di pembelajaran 3 dan 4 ini kalian buka buku temanya halaman 58 sampai 72 ya. Sudah siap? Baik, kita masuk ke materi. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengajak kalian melihat gambar ini anak-anak. Coba, sudah muncul ya gambarnya? Apa yang ada di pikiran kalian melihat gambar ini? Gambar apa ya ini ya? Ini bisa anak-anak lihat di buku tema 3 halaman 58. Oh, di sini ada gambar kegiatan jual beli. Di mana kegiatan ini dilakukan? Di pasar, betul sekali. Di sini ada penjual, ada pembeli. Mereka sedang melakukan kegiatan jual beli. Ada yang membayar, begitu ya, pakai uang itu tadi kelihatan di gambar. Kemudian anak-anak dari gambar ini, hari ini kita akan membahas sama-sama. Yang pertama, aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang kedua, kita mau belajar ciri-ciri bahasa iklan. Dan yang ketiga, keberagaman adat istiadat. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Masih berkaitan dengan gambar yang tadi. Ini gambar pasar tradisional. Siapa yang pernah diajak mamanya pergi ke pasar? Ya, di sana ada penjual, ada pembeli, ada beraneka macam profesi di sana. Ya, ada orang yang bagian mengangkut barang, misalnya kuli angkut. Ada juga pedagang, yang dijual juga bermacam-macam. Ada sayuran, ada buah-buahan, ada aneka bumbu untuk dimasak. Begitu ya. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat banyak keberagaman ya anak-anak. Orang dari berbagai latar belakang berkumpul di pasar untuk melakukan kegiatan jual beli, melakukan kegiatan ekonomi. Nah, apa saja yang dapat kamu temui di pasar? Sudah tahu ya tadi jawabannya, ada penjual Bu. Betul, ada pembeli. Ada beraneka macam barang yang dijual. Kemudian anak-anak masih ingat tidak bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Nah, sayur dan buah itu dipanen oleh petani. Kemudian ada orang yang bagian mengulak, tengkulak. Nah, dari tengkulak itu dijual ke pedagang-pedagang di pasar sehingga sampai ke tangan pembeli atau konsumen. Nah, aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar di atas? Seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Berjualan, membeli, ada juga tawar-menawar. Baik, kita lanjut ya anak-anak. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Nah, diingat-ingat ya yang tulisannya warna merah itu. Kemudian, kesejahteraan sosial tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga spiritual, sehingga semua warga negara dapat mengembangkan dirinya.
Jadi sampai sini dipahami ya anak-anak, pembangunan sosial itu meliputi kesejahteraan sosial atau taraf hidup. Tidak hanya dalam aspek ekonomi, tapi juga spiritual dan sosial. Jadi menyeluruh ya pembangunannya ini. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, kalau yang tadi gambar pasar tradisional, kalau sekarang ini pasarnya di atas sungai anak-anak. Ini biasanya di mana ya? Di daerah Kalimantan, karena di sana banyak sungai. Sehingga disebut pasar terapung. Jadi ini sama-sama di Indonesianya tapi beragam anak-anak. Tidak semua pasar di Indonesia itu seperti di kota kita Surabaya ini, tapi di pulau lain ada juga pasar terapung seperti yang digambar. Jadi aktivitas jual belinya di perahu, gitu ya. Nah, perbedaan apa saja yang dapat anak-anak temukan di pasar? Apakah orang-orang yang beraktivitas itu memiliki kebiasaan yang sama? Tentu tidak ya. Jadi ketika kita ke pasar, kita bertemu beragam atau bermacam orang dengan latar belakang yang tidak sama. Nah, tapi mereka semua bisa bekerja sama dalam bentuk aktivitas jual beli tadi. Nah, kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Seperti contohnya pasar terapung tadi anak-anak, tidak sama dengan pasar-pasar pada umumnya yang ada di Surabaya. Gitu ya, jadi kok di Surabaya tidak ada pasar terapung Bu Aminah? Karena di Surabaya ini wilayahnya kebanyakan daratan, tidak seperti di Kalimantan. Kita lanjut ya. Adat istiadat bisa sama atau berbeda satu dengan lainnya. Contohnya adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Nah, kemudian adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memiliki banyak kesamaan. Baik, anak-anakku, ini contoh gambar budaya Osing Banyuwangi, yang mana budaya Osing ini perpaduan Jawa, Madura, dan Bali. Begitu ya. Baik, anak-anakku, jangan kemana-mana, tetap di depan layar kaca kalian. Nanti kita ketemu lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, halo, anak-anak hebat kelas 5 Kota Surabaya. Masih dalam tayangan Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, tadi pembahasan kita sampai mana ya? Masih ingat? Tentang adat istiadat, Bu. Betul sekali tentang adat istiadat. Nah, kali ini Ibu ingin melanjutkan salah satu contoh adat istiadat di negara kita, tepatnya di Jawa Barat atau Subang, daerah Subang. Di sini bisa anak-anak lihat di buku tema ya. Jadi ada tradisi sisingaan. Seperti pada gambar itu, ada anak kecil yang duduk di atas patung singa. Kemudian diarak keliling kampung, keliling wilayah kota juga. Nah, mari kita bahas sama-sama tentang sisingaan ini. Jadi anak-anak, pertunjukan sisingaan merupakan sebuah pertunjukan yang membutuhkan kerjasama, kekompakan, kerja keras, ketertiban, dan ketekunan. Semua orang dari segala lapisan masyarakat yang beraneka ragam dapat ikut dalam iring-iringan tersebut. Jadi bisa anak-anak bayangkan ya, menggendong atau memanggul ya patung singa itu pasti membutuhkan tenaga. Tapi karena dilakukan oleh orang banyak, jadi tidak terasa berat, gitu ya. Nah, iring-iringan ini dilakukan sambil mengitari kampung, sehingga akhirnya iringan kembali ke tempat semula. Tanpa adanya kerukunan, tentunya kerjasama yang baik tidak dapat terwujud. Baik, anak-anak, ini ada video bagaimana jalannya tradisi sisingaan. Kita lihat sama-sama ya.
Baik, anak-anak dari video tadi terlihat ya. Jadi anak-anak kecil itu dinaikkan atau didudukkan di patung singa yang dipanggul oleh orang-orang dewasa. Nah, iring-iringan tadi diikuti oleh berbagai macam lapisan masyarakat. Tidak peduli orang kaya atau orang yang ekonominya ke bawah, tapi semua berkumpul bisa ikut menikmati tradisi sisingaan tadi. Nah, tradisi sisingaan tadi tentunya membutuhkan kerukunan ya, dan persatuan antar anggota masyarakat. Seandainya orang-orang tadi tidak mau bersatu, tentu tidak dapat melakukan tradisi itu, begitu anak-anak. Nah, di sini kita masuk ke contoh, ada gambar apa ya ini anak-anak ya? Bisa dilihat di buku tema kalian, halaman 61. Nah, setelah bahas tradisi sisingaan tadi, ini ada sebuah gambar. Gambar apa ini? Ya, ini gambar orang melakukan kerja bakti dengan ada kata-kata hidup rukun, cermin budaya bangsa Indonesia. Nah, anak-anakku, bisa kita lihat di sini ada ibu-ibu yang menyediakan minuman, ada bapak-bapak yang mengangkat ini ya alat dan bahan untuk membuat pos kamling. Jadi semua bekerja sama. Ini adalah contoh iklan anak-anak ya. Jadi masih berkaitan dengan materi bahasa Indonesia yang kemarin. Apa isi pesan yang bisa anak-anak temukan dalam kalimat iklan ini? Hidup rukun, cermin budaya bangsa Indonesia. Nah, apa jenis bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut? Bahasanya panjang atau singkat? Singkat ya. Kemudian berupa slogan. Slogan itu apa, Bu? Slogan itu kalimat yang mudah diingat. Jadi seperti semboyan, seperti itu. Hidup rukun, cermin budaya bangsa Indonesia. Jadi singkat, padat, dan jelas, mudah diingat. Itu adalah ciri bahasa iklan. Bagus sekali. Jadi sampai sini anak-anak paham ya? Kaitannya dengan tradisi sisingaan tadi, bahwa kita harus menjaga kerukunan, harus kompak dan bekerja sama untuk mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa kita. Termasuk dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam kegiatan kerja bakti, pasti membutuhkan hidup rukun dan persatuan itu sendiri. Baik, anak-anak, kita lanjut ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dikelilingi orang-orang yang memiliki banyak perbedaan. Ada perbedaan profesi, ada perbedaan latar belakang, perbedaan agama, tapi semuanya bisa saling bekerja sama. Nah, mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan seperti beda agama, suku bangsa, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama? Mengapa ya? Ada yang tahu jawabannya? Coba, mengapa Bu orang-orang itu berbeda tapi mereka bisa bekerja sama dan saling membantu? Mari kita bahas sama-sama ya. Jadi yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kita saling membutuhkan satu sama lain, ya kan? Anak-anak belajar dibantu Bu Guru. Bu Guru juga membutuhkan kalian untuk ini sama-sama belajar di kelas, begitu ya. Apalagi sekarang daring ya. Jadi tetap kita adanya saling membutuhkan satu sama lain karena untuk memenuhi kebutuhan tadi. Seperti yang penjual dan pembeli di pasar tadi juga. Pembeli membutuhkan bahan-bahan masakan, belinya di pasar yang disediakan oleh penjual. Jadi saling membutuhkan. Berikutnya adanya apa anak-anak? Kesamaan tujuan. Kemudian adanya rasa saling membutuhkan, dan dengan perbedaan itu justru saling melengkapi satu dan lainnya. Begitu ya anak-anak. Jadi perbedaan itu bukan suatu penghalang bagi kita untuk tidak dapat bekerja sama, tapi justru dengan adanya perbedaan itu malah kita bisa saling melengkapi. Kalau semua orang itu pekerjaannya sama, semua jadi guru, tidak ada yang jualan, tidak ada yang menyediakan bahan pangan untuk dimasak. Nah, bagaimana? Jadi dengan adanya beragam perbedaan itu justru kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Para pedagang yang di pasar punya anak yang bersekolah, yang mengajari Bapak Ibu guru di sekolah. Tapi Bapak Ibu guru juga membutuhkan bahan makanan yang bisa dibeli dari orang-orang yang ada di pasar tadi. Jadi dengan adanya perbedaan itu justru kita saling melengkapi satu sama lain. Dan kita bisa tetap bekerja sama anak-anak.
Baik, nanti akan Ibu lanjutkan lagi pembahasannya. Setelah yang mau lewat ini, kalian jangan kemana-mana. Tetap dalam tayangan kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak hebat Kota Surabaya, khususnya anak-anak kelas 5. Oh iya, sebelumnya tadi di awal Ibu lupa ya menyampaikan. Anak-anak ada yang dalam proses PTS ya sekarang ini ya, atau penilaian tengah semester. Ibu ucapkan semangat, selamat mengerjakan, dan semoga anak-anak mendapatkan hasil yang baik. Nah, anak-anak kita lanjutkan pembahasan kita ya. Ini masih dalam tayangan Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik, bisa dilihat ada gambar di layar televisi kalian anak-anak. Gambar apa ya ini? Gambar apa anak-anak? Ini bisa kalian buka di buku tema 3 halaman 65. Jadi di sini ada beragam budaya bangsa kita atau kostum adat ya ini anak-anak ya. Ada yang memakai topeng, ada yang membawa alat musik, ya, ada yang memakai hiasan di kepala. Jadi negara kita itu sangat kaya dengan budaya bangsa, dan budayanya itu tidak ada yang sama. Dari Sabang sampai Merauke beragam budaya bangsa kita. Nah, berikutnya dari 5 pulau besar di Indonesia ini, kalau anak-anak menjelajah, tidak ada satupun budaya yang sama. Misalnya begini, kalian yang tinggal di Jawa pergi ke Papua, kalian akan menemukan di sana itu kehidupannya, budayanya, adat istiadatnya itu berbeda dengan yang ada di Jawa. Begitu pula yang di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, alangkah kayanya negara kita dengan budaya, dengan beragam suku dan adat istiadat, tapi semua itu disatukan dengan semboyan apa anak-anak? Masih ingat tidak? Semboyan negara kita? Bhinneka Tunggal Ika, betul sekali. Seperti yang ada di gambar sebelahnya itu. Lambangnya adalah burung Garuda dengan gambar 5 sila atau simbol Pancasila di perisainya itu ya anak-anak. Jadi dengan keberagaman budaya bangsa kita tadi yang tidak sama, dari Sabang sampai Merauke, dari ribuan pulau yang ada di Indonesia, baik pulau besar maupun pulau kecil, semua itu disatukan dengan satu identitas, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak kita bahas lebih lanjut ya. Bangsa kita, bangsa Indonesia, memiliki semboyan yang luar biasa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki arti berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Meskipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Nah, selanjutnya, perbedaan dan keragaman yang ada itu justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau anak-anak tahu, turis mancanegara itu kalau berlibur ke Indonesia itu senang sekali karena di Indonesia kaya akan budaya. Jadi macam-macam tariannya, alat musiknya, seperti itu. Nah, ini contohnya anak-anak, bisa dilihat di gambar. Yang sebelah sana itu ada anak SD sedang bermain gamelan, ya. Kalau di SD kalian ada ekskul karawitan, mungkin kalian bisa mengikutinya ya untuk belajar musik tradisional. Dan yang sebelah sini ada anak-anak sedang belajar menari di sanggar tari. Ini sebelum pandemi ya anak-anak ya, jadi kita bisa praktek langsung menari, memainkan alat musik seperti itu. Nah, ini adalah wujud pembangunan sosial budaya. Ini bisa anak-anak lihat di buku tema halaman 67. Masih ingat ya tadi, pembangunan sosial budaya itu tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tapi juga meliputi sosial dan spiritual. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Kalian bisa melakukan pengamatan. Nah, jadi contoh upaya manusia dalam pembangunan sosial itu dapat kita amati dan kita tulis dalam bentuk laporan pengamatan sederhana. Contohnya bagaimana, Bu? Berikut ini contohnya ya. Diawali dengan judul laporan, kemudian tujuan laporan. Yang ketiga,
tempat pengamatan, di mana anak-anak melakukan pengamatan itu, misalnya di sanggar tari dekat rumah, atau mungkin misalnya di SD mana tempat kalian bersekolah. Kemudian tanggal pengamatan itu kapan waktunya anak-anak melakukan pengamatan tersebut, dan hasil pengamatan di sini dijelaskan apa saja yang kamu temukan selama pengamatan itu, dan diakhiri dengan kesimpulan, yaitu hasil atau poin-poin penting dalam pengamatan yang sudah kalian lakukan. Jadi ini contoh format ini ya anak-anak ya, membuat laporan kegiatan pembangunan sosial. Sederhana saja. Nah, baik, kita lanjutkan anak-anak. Ini ada sebuah gambar. Gambar ini juga Ibu ambil dari buku tema anak-anak, Pesona Pangan Nusantara. Di tempatnya di mana? Bisa anak-anak lihat? Tidak di situ. Di Jogja Expo Center. Nah, ini sudah tahun 2015 ya ini. Jadi ini anak-anak bisa melihat. Ini gambar apa sebenarnya? Gambar apa coba? Gambar iklan, betul sekali. Jadi ini iklan dalam bidang pembangunan sosial budaya. Ada gambarnya, gambar macam-macam pangan tradisional itu nak, ada tulisannya juga. Jadi iklan itu menarik, ada gambarnya, ada tulisan yang singkat, padat, dan mudah dimengerti. Nah, anak-anakku, kita sudah sampai di bagian akhir. Kita simpulkan sama-sama ya pembahasan hari ini. Yang pertama, semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Diingat-ingat ya. Yang kedua, keberagaman adalah suatu kondisi yang di dalamnya terdapat perbedaan. Tapi dengan perbedaan itu kita tetap bisa melakukan kerjasama dan toleransi dalam keberagaman yang semakin memperkuat dan menjadi modal bagi pembangunan bangsa kita. Dan berikutnya, kalimat dalam iklan bersifat seperti slogan, betul sekali, seperti slogan, mudah diingat dan persuasif atau bersifat mempengaruhi. Baik anak-anak, di akhir ini Bu Aminah ingin memberi kalian tugas sederhana saja. Tugasnya apa? Carilah gambar dari majalah atau koran yang mencerminkan interaksi manusia dalam pembangunan sosial budaya. Kalau tadi ada gambar anak-anak bermain musik, menari, jual beli, kalian cari contoh yang lain. Kemudian identifikasikan jenis-jenis interaksi yang terjadi dan sebutkan siapa saja yang terlibat. Kalian kumpulkan ke guru kelas masing-masing. Baik anak-anak, tidak terasa kita sudah di akhir program. Jangan lupa tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan pesan ibu dimanapun, walaupun kalian sudah tatap muka di sekolah, mungkin ya ada yang sudah simulasi, maupun yang di rumah, tetap semangat belajarnya. Ibu akhiri dulu perjumpaan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.